Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fi laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. Jeung teu aya ari manusia salianti umat anu ngahiji. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kalau tidaklah karena kepastian yang telah ada dari Allah pembimbing kehidupannya dahulu, dari Allah pembimbing kehidupanmu dahulu, laqudiya bainahum, pastilah telah diputuskan di antara mereka fima fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan itu. Demikian makna mendasar yang terkandung di ayat ke-19 di surah Yunus, materi kita pada malam ini. Untuk memahami ayat ini perlu kita dihubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat 213, surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nahl ayat 93, dan surat Hud ayat 117 hingga ayat 119 yang diantaranya dibaca tadi di sholat witir. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa manusia dahulunya adalah umat yang bersatu. Menurut mufassir, di antara mufassir malah ada yang mentafsirkan dulunya zaman Nabi kita ini adalah umat yang satu, mengikuti millah Ibrahim.
Namun setelah adanya penyimpangan-penyimpangan, kesininya penyembahan terhadap berhala dan sebagainya, maka timbullah perpecahan. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah yang kita baca materi kita subuh. Di antara surat-surat pendek, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul kesananya rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, terus fiha kutubun qayyimah. Selanjutnya keempatnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Itu garis bawah ayat keempatnya. Padahal diperkankan ayat kelimanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din nafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian ayat ini bahwa manusia lahir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang populer, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, keadaan suci bersih. Malah tokoh pendidik yang bernama John Locke menggambarkan bahwa manusia lahir diibaratkan seperti kertas yang belum ditulisi apa-apa. Mau ditulis apa kertas itu? Makanya di hadis selanjutnya, di hadis tadi, fa'abawahu, maka akan terjadi perubahan manusia dari fitrahnya. Jadi setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, artinya siap menjadi muslim semuanya. Semua manusia yang dicipta Allah seluruhnya di alam dunia ini, semuanya dalam keadaan fitrah, siap menjadi muslim. Namun akan terjadi perubahan, kata Nabi, karena faktor abawah. Abawah itu bisa berupa orang tua, bisa faktor lingkungan, juga karena faktor pendidikan yang tidak cocok dengan fitrah. Alfred Adler pernah menyatakan bahwa yang menentukan sikap manusia di antara yang paling dominan itu heredity dan environment, faktor keturunan juga faktor lingkungan. Makanya Nabi pernah ngomong, la tusahib illa mu'minah, jangan Anda bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Berarti faktor lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Berteman dengan tukang minyak, parfum, ya tidak beli pun harumnya akan kena. Kalau berteman dengan tukang pandai besi, ya percikan apinya pun akan kena. Ini faktor lingkungan. Maka inilah Allah melalui Nabi menjelaskan akan terjadi perubahan manusia dari fitrahnya sebagai umat yang satu tadi, karena faktor bisa orang tua, bisa lingkungan, bisa faktor pendidikan yang tidak cocok dengan fitrah. Kesananya setelah fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, mereka menjadi manusia yang disebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi setiap manusia itu lahir siap menjadi muslim. Allah tidak merencanakan manusia jadi Yahudi. Allah tidak merencanakan manusia jadi bukan muslim, apa Nasrani atau Majusi. Semuanya siap menjadi muslim. Karena faktor inilah abawah yang membawa pengaruh. Makanya di sini Allah menggunakan bahasa wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Tidak ada manusia ini kecuali sebagai umat yang satu. Namun kesininya fakhtalafu, manusia jadi berselisih. Ya berselisih karena berbagai faktor. Ya faktor tadi tradisi, faktor ego dan sebagainya yang menyebabkan manusia berselisih. Kita lihat saja umat manusia di dunia ini, baik umat apapun, terjadinya disintegrasi. Makanya di ayat-ayat yang dibaca tadi,
yang dalam surah Al-Imran ya, pada ayat yang ke-104, 105. Allah malah ayat 103 sebelumnya. Kita harus berpegang teguh kepada petunjuk yang datang dari Allah. Fa inna man qablakum ikhtalafu fahalaku. Dulu umat Islam itu karena berpecah, itulah yang menyebabkan kehancuran mereka. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang meringatkan kepada kita, mengingatkan agar tetap bersatu. Di surat Al-Imran tadi ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintahkan untuk i'tisam, bersikap i'tisam. Ada kitabnya Al-I'tisam, berpegang teguh kepada hablullah, yaitu dinul Islam, aturan yang datang dari Allah. Jami'ah lagi, jami'ah oleh Nabi ditafsirkan adalah jama'atun. Inilah yang disebut jami'ah adalah jamaah. Ya Allah. Jadi wala tafarruqu, malah ayat selanjutnya Allah melarang wala tafarruqu, janganlah kalian berpecah. Wah, di ayat 104-nya malah wala takunu kalladzina tafarraqu wa talafu. Jangan, coba-coba. Jangan kalian termasuk orang yang ikhtilaf, yang berpecah, beda pandang. Ya Allah. Sebab azabun azim ujungnya. Mimba di maja'ahumul bayi wa ulaika lahum azabun. Perpecahan itu adalah azabun azim. Nah hadirin, di ayat ini Allah mengingatkan bahwa dahulunya manusia itu adalah umat yang bersatu, maka mereka berselisih. Kalau sudah demikian adanya seperti hari ini, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan ingat surah Al-Anfal ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Seandainya kalian menginfakkan, mengorbankan apa yang ada di muka bumi, kita punya harta yang banyak, bagikan kepada orang supaya jangan bertengkar, jangan berselisih, tidak akan bisa. Menyatukan manusia tidak bisa dengan materi. Berilah sehektar sewang, semiliar sewang, semiliar sewang, supaya kadenya ulah para saya da beak mahartan apa saya deui. Mata walakin Allah alafa baina qulubi. Yang bisa dialafa itu, yang bisa ditundukkan, manusia bisa disatukan hanya dengan ajaran yang datang dari Allah. Selama manusia tidak mau kembali kepada petunjuk Allah, ya beginilah. Arcatun minar rocidin, bukan hadis kali itu. Rocidin rocid. Nah inilah, makanya oleh Allah dilarang tadi, jangan kalian berpecah, wala tafarraqu. Nah inilah hadirin. Walaula kalimatun sawaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalau tidaklah karena suatu kepastian yang telah ada dari Allah, tentulah laqudiya bainahum, telah diputuskan di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Artinya manusia kalau tidak kembali kepada petunjuk Allah, ya gini terus. Nah karena di sini kita dilarang untuk berpecah, maka kita harus bersatu. Maka inilah kata Dr. Muhammad Ali, pengarang kitab Al-Islam Baina Jahli Abna'i, mengapa umat Islam tidak muncul ke permukaan. Ada 4 penyebabnya yang pernah saya sampaikan. Pertama, karena Al-Islam Baina Jahli Abna'i, karena umat Islam tidak memahami terhadap konsepnya sendiri. Ngaku umat Islam tapi tidak tahu bagaimana hidup menurut aturan Allah yang bernama Islam ini. Kembali kepada wawasan. Nah ini sehingga pantas Nabi menggambarkan umat Islam bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan. Wah, sungguh mengerikan. Banyak umat Islam ini tapi tidak membentuk satu power, tidak punya kekuatan. Banyak lagi lah apa yang disampaikan Nabi tentang keberadaan umat Islam ini, malah ajaran Islamnya akan mengalami kelunturan sebagaimana lunturnya warna pakaian. Ya dusul Islam kama yadusul taur hatta la yudra masyam wala salat wala nusuk wala sedekah.
sehingga umat Islam tidak ngerti-ngerti apa itu saum, apa itu sedekah, apa itu haji, apa itu sedekah. Ya Allah. Yang keduanya memang waqaida a'dai. Mengapa dalam kitab itu disebutkan umat Islam tidak manggung? Karena memang musuhnya semakin sadis. Apa yang ditunjukkan Allah dalam surat Al-Baqarah 120 memang benar, walan tardha anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayat. Yang namanya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho umat Islam balageun. Umat Islam orang baik-baik. Sebelum umat Islam mengikuti millah mereka, cara mereka, malah ditunjukkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-8, program mereka yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka akan memadamkan Islam dengan berbagai program mereka. Lihat saja. Kita berbicara masa lalu, bagaimana kesalahan umat Islam dengan masa kini. Ya Allah, ya. Kita dibentak saja oleh orang tua sekali saja cukup 3 bulan kita takutnya. Kalau sekarang mah semenit ngajak pancok jelas. Atau lihatlah masjid-masjid ketaatan di luar biasa. Mari sekarang kondisi hari ini. Ya Allah, apalagi fenomena yang sedang kita hadapi ini. Yang ketiganya wazi ulama, ilmuwan teknokratnya, ulamanya dalam keadaan lemah. Satu sisi kelemahan ulama adalah diantaranya regenerasi saja. Coba kalau kita mati, siapa pelanjutnya? Ngeri, kita nangis kalau sudah berbicara regenerasi. Kalau sudah tidak ada kita, siapa yang akan mengisi masjid ini? Jangan jauh-jauh. Kita hitung saja dalam sholat berjamaah berapa orang anak mudanya. Kita hitung. Kalau kita orang tua mati, tinggal itu. Tinggal berdua ya duaan naik kesian masjid. Ngeri hadirin kalau berbicara pada regenerasi. Ya Allah. Dan yang keempat, tantangan yang dihadapi umat Islam mengapa tidak mampu selama kurang lebih 14 abad ini, watafarruq ummati, umat dalam keadaan berpecah. Nah ini hadirin, cukup mengerikan sekali kalau kita berbicara hal ini. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, yang ada mengaku bersatu tapi hati berpecah. Itu namanya jamaah domino. Yang gapres saja bersatu tapi saling pukul, ngeriung sini tengah. Nah inilah, ya Allah, ya Rabbi. Maka mari kita selamatkan kita, generasi kita di zaman yang sudah demikian adanya, dengan berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Kuncinya tadi disebutkan dalam Al-Quran, dibaca dalam surah ingat-ingat Hud 117 hingga 119. Kalau kita tidak bersatu, kita akan menjadi penghuni jahanam. Lamun teu daek ngahiji, jahanam tempat pangbalikan. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi. Kami akan penuhi neraka jahanam, kata Allah, dari golongan jin dan manusia semuanya yang tidak mau bersatu. Ini makanya kuncinya juga di surat Al-Anfal 46. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur rasul. Dan beribadah kuncinya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan coba jika kita melakukan ibadah yang tanpa ada garisnya yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, makanya jangan saling bantah, ngadu dalil, nggak akan beres. Mengapa orang berselisih? Mungkin wawasan. Inilah, orang taunya Cibadak hanya suka maju, padahal Cibadak itu luas. Orang baru bisa baca tulisan itu, informasi dari sini, tidak secara integral. Karena Islamnya tidak dipelajari secara integral, ya inilah. Karena Islamnya tidak dipelajari secara integral, hanya dipelajari secara parsial, sebagiannya, yang tahu sebagian, inilah akibatnya. Maka Allah memberikan perintah di surat Baqarah 28, udhulu fisilmi, berarti kita harus komplek dalam memahami Islam. Yang ini tahu, yang ini enggak tahu, kita kan begitu. Yang ini tahu, yang itu enggak, yang itu enggak, yang ini tahu. Nah ini makanya harus ngaji. Mengapa? Itulah, kita tidak akan kehilangan wawasan. Makanya timbulnya perpecahan juga karena heret wawasan. Padahal Quran itu luas. Kita malu oleh Allah kalau kita punya sikap low understanding. Kita malu oleh Allah kalau kita punya sikap merasa cukup dengan ilmu yang ada. Umur dia maju.
Jalan umur ini kan. Harusnya kita jalannya umur itu jalan juga ilmu kita bertambah. Yang ilmu kita bertambah, amal juga akan meningkat. Mau bagaimana meningkatkan amal kita kalau ilmunya tidak difahami? Jika totowaun sukan, kita ingin menjadi orang yang bisa meningkatkan iman dan takwa, kalau ilmunya tidak difahami, 3 hari saja tidak ngaji akan keras hati. Kosakol. Waman kosakol bukada yadhula alaih kufr. Kalau sudah keras hatinya mudah jadi orang kufur. Makanya wala tanaza'u kata Allah. Jangan kalian berbantah. Pelajari saja, kembalikan kepada Quran. Mengapa dilarang berbantah? Fatafshalu wa tadhhabu. Kalian akan gentar nanti, akhirnya hilang kekuatan. Nah inilah, kalau banyak tapi berpecah akan hilang kekuatannya. Sungguh malu kita ini kalau tidak bersatu. Makanya wasbiru, bersabarlah. Sebab innallaha ma'as, bersabarlah kita dalam menjalani hidup ini. Ya Allah, sabar dalam mempelajarinya, sabar dalam mengamalkannya, dalam menyikapi dan sebagainya. Inilah pesan Allah dalam ayat ini, bahwa kita harus kembali semuanya kepada Allah sehingga tercipta ummatau wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.